Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Idamsi Family. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai video yang lalu, yaitu video yang pertama adalah kita bikin kelas di Google Classroom. Kemudian saat sekarang ini kita sudah punya kelas di Google Classroom ini ya. Kita akan membuat tutorial bagaimana caranya mengupload materi bahan ajar kepada siswa-siswi kita. Oke, untuk mengupload materi bahan ajar kita terlebih dahulu akan masuk ke Classwork ini, ya, di Classwork ini. Di Classwork ini kita klik coba, oke. Kemudian baru kita pilih yang create ini, tanda plus ini. Kemudian kita bisa tentukan topiknya dulu. Nah, di sini umpamanya modul 1. Modul 1 nanti mungkin pengertian EBK. Nah, ini kita bikin topiknya dulu untuk modul pertama, pertemuan pertama untuk di kelas ini. Kemudian bisa kita tambahkan lagi, mungkin ini tugas dan ujian yang 1. Oke, kita sudah punya 2 topik, yaitu tugas ujian 1 dan modul 1 pengertian EBK. Setelah kita punya topik ini, kita klik create lagi ini, tanda plus. Baru kemudian kita langkah pertama kita akan masukkan materi bahan ajar kita. Kita klik yang material. Oke. Di sini kita kasih judul. Mungkin tadi judulnya kita kasih nama modul 1. Kemudian ada pengertian EBK. Di deskripsi ini bisa kita kasih keterangan modul ini ya, sebagai bahan ajar untuk 2 kali pertemuan ya, secara online atau daring. Mohon dipelajari dengan seksama. Oke, ini titelnya, judulnya, dan deskripsinya sudah kita bikin. Terserah teman-teman semua ya. Kemudian di sebelah kanan ini termasuk ini kelasnya. Kemudian ini yang siapa yang bisa melihat, all student, semua siswa berarti. Kemudian topiknya kita pilih topik tadi di modul 1. Kemudian materi yang akan kita berikan atau kita berikan bisa berupa ya PowerPoint, bisa berupa file Word atau Excel atau video dari YouTube. Nah, caranya adalah kita klik add ini. Nah, bisa kita ambil file dari Google Drive atau kita punya link alamat di internet atau sebagainya. Kemudian file file dari dalam komputer kita ataupun kita punya YouTube juga bisa. Nah, kita coba upload dulu yang file dulu. Oke, kemudian kita pilih select file. Nah, kita pilih file kita di mana letaknya yang ada materi bahan sesuai dengan yang mata pelajaran kita. Umpamanya saya pilih ya ini ya. Oke, kita pilih ini ya. Oke, open. Nah, sudah masuk di sini ya.
Di sini estimasi biaya konstruksi. Kemudian filenya udah masuk, versinya doc Word ya. Kemudian kita upload. Langsung masuk ke sini. Jadi sudah masuk ke sini. Ini materi bahan ajar yang berupa file dari Word ya. Kemudian bisa kita tambah lagi, mungkin kita punya video yang relevan dari YouTube yang bisa kita tambahkan, ataupun dari Google Drive kita punya file sudah tersimpan di situ. Coba kita lampirkan video dari YouTube ya. Oke. Di sini bisa kita tolong cari, ataupun di sini sudah punya alamatnya, kita copy di sini. Coba kita cari dulu aja di sini ya. Coba kita cari video untuk pendukung. Tapi ini bukan, ini video yang sudah saya punya. Mungkin saya upload video ini ya. Kita pilih salah satu. Nah, kemudian kita klik di sini, pilih salah satu. Nah, kemudian add, muncul di sini. Kemudian setelah materi kita siapkan, kemudian bisa kita posting, kita post ke dalam Classroom kita. Namun untuk mengepost ini bisa kita jadwalkan, kita schedule. Mungkin hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Tapi untuk saat ini kita langsung aja klik yang post saja ya. Oke. Klik post. Di sini langsung masuk ke modul 1. Modul 1. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada dua materi, yaitu video dan file Word. Kemudian untuk tugas dan ujian bisa kita klik ini lagi, create ini. Nah, di sini bisa kita masukkan ujian, apakah ini bisa penugasan, ada kuis lewat Google Form. Coba kita pakai yang atas dulu, penugasan ini ya. Sama, kita kasih judul dan tadi. Mungkin tugas 1. Kemudian deskripsinya mungkin pelajari materi ya, materi modul 1 dengan seksama. Kemudian 2, buat rangkuman dari modul 1. Kemudian 3, setelah selesai kirim ke Classroom. Nah, dikirim ini bisa dalam kurung kita scan maupun file. Nah, bisa berbentuk dari, kalau tidak punya filenya, bisa dia bikin rangkuman dengan menulis, kemudian di scan, baru kita kirim ke Classroom, ataupun langsung dia mengetik di Word langsung dikirim, juga bisa. Kemudian di sini di sebelah kanan ini adalah kelasnya, kemudian ini all student, semuanya bisa melihat, kemudian poinnya 100. Kemudian ini adalah batas waktu, due date and time, ini kapan batas waktu
siswa ini mengerjakan setelah lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka dia tidak bisa mengirim, tidak akan terkirim ke kita. Umpamanya kita kasih tanggal 11 Juli, kemudian waktunya jam 11.59 atau jam 12 malam batas akhirnya. Kemudian topiknya kita masuk ke topik modul tugas dan ujian 1. Oke, habis ini selesai, kemudian bisa kita asin ini, kita kirim ya ke kelas kita. Nah, ini juga bisa kita schedulekan, kita jadwalkan kapan mengirimnya, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Tapi untuk sementara ini langsung aja kita klik ini ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ini adalah kelas versi guru. Coba kita akan lihat ya, versi di siswa. Oke. Untuk siswa ya, ini kemudian udah ada ini. Coba kita, siswa harus buka juga Classroom. Oke, yang kemudian baru kita klik yang ini. Nah, ini kebetulan ada beberapa ini sebagai siswa, anak saya ikut dengan gurunya ya, kelas. Kita gabung ke kelas ya. Oke, kode ini adalah kita lihat dari sini tadi. Nah, di sini. Di sini ini ada kelas kode. Ini yang kita bagikan ke siswa nantinya. Kita berikan ke siswa untuk agar mereka bisa bergabung ke kelas kita. Nah, di sini kita masukkan. Sekarang saya masuk sebagai siswa ya, menggunakan akun lain dan browser yang lain. Tadi menggunakan Firefox, sekarang menggunakan Google Chrome saya. Kita klik di sini, pastekan, kemudian gabung. Tunggu sebentar, baru loading. Oke, nah inilah ya dari tampilan versi siswa di sini. Jadi sudah ada postingan materi, postingan tugasnya sudah ada. Ya. Oke. Kemudian dari sini kita klik aja. Ya. Nah, di sini kita lihat materi. Jadi di gurunya bernama Idamsi Family ini memposting materi baru modul 1 pengertian IPK. Kita klik. Nah, di sini modulnya ada 2, Word dan ini video. Coba kita klik yang file Word ini. Nah, ini adalah materi yang bisa dibaca oleh murid-murid kita atau siswa-siswi kita. Ya, kemudian kita klik. Ini kita membuka lewat versi siswa nih ya. Kemudian bisa pula belajar lewat video yang kita kirimkan siswanya atau siswi. Oke, nah ini adalah video sebagai pendukung, tapi ini tidak sama ya videonya ya dengan materi, tapi hanya sebagai contoh aja gimana cara mengupload video. Ini tidak sama, video ini hanya untuk sebagai contoh. Ini kita tutup. Nah, kemudian kita lihat ke tugas. Nah, siswa bisa langsung klik tugasnya. Nah, di sini ada tugas yang dikirim oleh gurunya tadi, tugas 1. Nah, ini pelajari materi modul 1 dengan seksama, buat rangkuman dari modul 1. Setelah selesai kirim ke Classroom, baik di scan maupun berupa file. Nah, kemudian siswa setelah menyelesaikan tugasnya, di sini tambah atau buat. Nah, ini tugas Anda ini sebagai siswa ini. Kita klik di sini. Nah, baru kita masukkan tugas dari siswa atau tugas siswa, pilih file,
buka di Google Drive, coba kita pilih file, seolah-olah ini mengirim tugas. Oke, kita cek ini, contoh ini aja ya. Oke, kemudian kita open, baru kita upload. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, setelah muncul di sini, maka kita klik serahkan. Klik serahkan lagi di sini. Jadi ini akan terkirim ke Classroom yang digabungkan tadi, di mana siswa ini bergabung di Classroom tadi. Oke, nah, ini adalah ketika siswa sudah selesai mengirim tugasnya. Sekarang kita cek lagi di versi Classroom gurunya. Oke, di gurunya sini, kemudian kita ini klik classwork. Kemudian tugas 1 kita klik. Nah, tugasnya jalan. Oke, tugas dan ujian 1. Di sini sudah ada satu responden yang mengirim tugas. Kita klik. Kemudian ini tugas yang dikirim tadi itu. Kemudian kita sebagai seorang guru baru kita buka tugasnya, kita nilai secara lihat nilai secara manual, baru setelah dapat nilai kita masukkan di sini nilainya. Kita buka dulu tugasnya. Oke, contohnya seperti ini umpamanya ya. Tugasnya ini hanya sebagai contoh aja. Oke. Nah, ini kita nilai, baru di sini kita nilai. Umpamanya nilainya dapat 90. Enter. Nah, di sini akan muncul. Habis nilai selesai kita bikin, kita kirim balik ke siswanya. Kalau ini yang mengumpulkan tugas sudah banyak sesuai dengan jumlah siswa kita, maka akan kita nilai satu-satu. Berhubung ini hanya sebagai contoh, ini hanya satu siswa saja. Kita balikkan lagi nilai ke mereka. Nah, tetapi di sini bisa kita lampirkan catatan untuk tugas mereka. Tolong ditingkatkan lagi umpamanya. Oke. Kita klik return. Yang ini kita klik ya, klik. Nah, sudah terkirim ke siswanya. Kemudian ini sudah kita kirim balik nilainya, sudah kita koreksi. Kita lihat lagi ke versi muridnya. Oke, nah ini tampilan dari murid. Langsung nilai yang kita bikin tadi muncul di sini. Kemudian catatan yang kita kirim tulis tadi muncul di sini. Jadi bisa saling komentar antara guru dengan siswanya, saling berdiskusi di sini. Oke, Pak. Kemudian kita kirim. Ternyata tempat klik kirimnya di belakang kepala saya. Terpaksa kepala saya harus menghindar. 1, 2, 3. Nah, baru klik. Sedikit ya, jangan tegang, serius. Oke, habis itu kita minimaliskan, coba belum muncul nih. Nah, ini baru muncul. Oke, Pak. Siswanya menjawab oke, Pak. Oke, demikian ya, cukup mudah dan simpel. Kita upload materi baik itu berupa file Word maupun video dari YouTube. Kemudian penugasan. Ini baru penugasan yang secara membuat rangkuman ataupun masih belum menggunakan Google Form. Ya, untuk berikutnya video yang akan datang saya coba penugasan bukan penugasan, yaitu ujian menggunakan Google Form. Apakah bisa langsung pakai Google Form di luar ataupun lewat Classroom. Nah, nanti kita video berikutnya akan buat yang menggunakan Google Form. Cukup sekian, namun sebelum saya tutup, jangan dilupakan untuk subscribe-nya dan like serta komen untuk menambah persahabatan kita dan pergaulan kita. Ya,
Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.